Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran sesi ketiga. Pada sesi ketiga ini kita kembali ya memulung pikiran di bukunya Pip Jones dan kawan-kawan pengantar teori sosial. Jadi kita melanjutkan mulung pikiran pertama ya yang membahas teori-teori sosial juga, dan kita akan selang-seling mungkin ya. Jadi hari ini buku serius, nanti sesi berikutnya buku yang lebih ringan dan seterusnya gitu. Jadi biar nggak bosan juga ya. Oke, kita mulai saja di bukunya Pip Jones. Kali ini kita akan membahas masih di pengantar. Jadi kita masih di bab 1, masih pengantar. Kita masuk di subbab kedua ya. Kalau kemarin di mulung pikiran pertama atau teori sosial di part pertama itu kita sudah membahas karakteristik dari teori individualistik dan teori naturalistik sebagai sebuah gugus teori yang eksis ya sebelum teori-teori sosial lahir. Jadi atau dapat dikatakan juga sebagai apa ya, pemantik lahirnya teori-teori sosial, karena teori-teori individualistik, teori naturalistik itu tidak bisa mengcover persoalan manusia ya, sehingga butuh gugus teori yang baru yang bisa mengcover persoalan-persoalan manusia gitu. Lebih khusus persoalan manusia, himpunan manusia gitu, atau masyarakat. Nah, sekarang kita menuju salah satu fondasi dari teori sosial. Jadi kita masih di pengantar, karena masih di pengantar jadi masih general ya pembahasannya, belum spesifik tokoh siapa, pemikiran siapa. Nah, di pengantar part kedua ini kita akan memulung pikiran dari sebuah teori, yaitu teori struktural konsensus, atau kalau di subjudulnya itu masyarakat sebagai struktur aturan dan teori struktural konsensus. Jadi nanti ada 3 gugus teori yang mendasar yang menjadi atau yang mendasari teori sosial ya. Jadi ada struktural konsensus, ada struktural konflik, dan teori tindakan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya, khusus kita belajar tentang teori sosial di bukunya Pip Jones. Tapi untuk sesi ketiga, atau lebih khusus lagi part kedua dari pengantar teori-teori sosial, kita akan belajar teori struktural konsensus. Langsung saja ya. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu teori struktural konsensus, teman-teman bisa memperhatikan beberapa gambar yang saya sajikan di sini ya. Atau kita akan membahas dulu masyarakat sebagai struktur aturan. Oke. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, hidup di sebuah kota besar atau di sebuah wilayah atau di sebuah pedesaan, apapun itulah pokoknya. Atau bayangkan teman-teman sedang berkunjung ke bioskop untuk nonton film bersama orang yang dicintai, bersama keluarga ya. Atau teman-teman bisa bayangkan jalan-jalan di mall ya. Bagaimana teman-teman bertemu dengan orang lain, dan bayangkan juga kalau teman-teman pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan di sini sebagai pemantik ya, untuk kita masuk ke teori struktural konsensus. Dari perjumpaan teman-teman dengan manusia-manusia yang lain, orang-orang yang lain, ketika teman-teman hidup di kota, ketika teman-teman jalan-jalan di mall, atau nonton film di bioskop, atau beli buah di pasar, berapa banyak orang yang teman-teman kenal gitu ya? Berapa banyak orang yang teman-teman temui ketika nonton bioskop, nonton film di bioskop, ketika shopping di mall misalnya, ketika beli cabai di pasar? Berapa banyak orang yang teman-teman jumpai? Dari orang-orang yang teman-teman jumpai, berapa banyak orang-orang yang teman-teman kenal? Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan? Itu kan kita kadang juga bisa bertanya seperti itu gitu loh. Nah, ketika teman-teman meninggalkan rumah dan menuju ke mall, menuju ke bioskop, apakah teman-teman pernah berpikir gitu ya, kenapa sih orang-orang yang saya jumpai di mall itu kok
melakukan tindakan yang bikin saya nggak risih, misalnya melakukan tindakan yang seolah-olah ya udah itu apa alami aja gitu loh. Orang kalau ke pasar itu pasti mau beli barang gitu kan. Orang ke mall pasti mau rekreasi, mau shopping, mau apa wisata kuliner, mau ke time zone misalnya, atau kalau ke bioskop mau nonton film. Kenapa sih orang-orang atau manusia individu-individu ini pasti melakukan itu ketika masuk sebuah ruang tertentu sih, begitu loh. Jadi ketika seseorang meninggalkan rumah, dia tidak akan memikirkan bagaimana orang-orang, baik yang dikenal maupun tidak, berperilaku terhadapnya. Jadi ketika teman-teman keluar dari rumah, teman-teman kan pasti nggak pernah berpikiran tuh kira-kira orang akan melakukan apa ya ketika saya menjumpai orang-orang. Kira-kira kalau saya ke bioskop, orang-orang ini akan ngapain ya di bioskop? Kan teman-teman nggak pernah berusaha bertanya itu ya. Kadang kan orang bilang juga, ngapain sih tanya-tanya begitu gitu kan. Ya udah jalani aja, hidup tuh jalani gitu. Tapi kalau kita sedikit overthinking gitu kan, pernah nggak sih teman-teman bertanya seperti itu gitu kalau keluar rumah? Kok kalau di bioskop pasti orang-orang itu ngantri untuk beli tiket bioskop gitu. Kenapa orang-orang berperilaku ya karena dia mau nonton film gitu. Kalau orang-orang ke pasar, teman-teman ke pasar misalnya, pasti di situ orang jualan ya tindakannya pasti begitu gitu. Pembeli pasti tindakannya begitu, menawar ya dan seterusnya, mengeluarkan uang dan seterusnya gitu kan. Apakah ada yang mengendalikan gitu kan? Kita agak sedikit mengesampingkan hal-hal yang metafisik ya. Kita coba mendaya gunakan akal kita untuk coba memahami itu gitu. Kenapa sih selalu begitu? Kenapa tindakannya begitu? Kenapa enggak tindakan berupa tindakan yang lain, misalnya ke pasar tapi ternyata nonton film misalnya? Kenapa selalu seperti itu? Yang itu yang berusaha kita tanyakan. Nah, ketika teman-teman menuju ke pasar, nonton film di bioskop, shopping ke mall, pernah nggak sih kita bertanya mengapa mereka, dia, atau bahkan kita itu seringkali menghiraukan hal-hal tersebut gitu, hal-hal yang ya itu tadi, kenapa sih kalau ke pasar pasti tindakannya begitu, kenapa sih kalau ke mall pasti orang-orang berperilaku ya seperti itu gitu loh. Kira-kira apa sih yang apa mendasari tindakan-tindakan mereka gitu, termasuk kita ya. Kenapa kita kalau ke bioskop pasti ngantri, setelah itu kalau agak sedikit simbolik berarti foto tiket filmnya terus nanti kita upload misalnya. Atau kalau di pasar kenapa tindakan kita begini, kenapa harus ada tawar menawar, ini di luar ekonomi ya, kita bicara di ranah sosialnya gitu. Jadi itu yang seringkali kita coba tanyakan ya, kenapa sih tindakan kita itu sebenarnya apakah benar-benar otonom, benar-benar lahir dari kesadaran kita, atau jangan-jangan tindakan kita ini didasari oleh sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu nanti yang akan coba dijawab oleh teori struktural konsensus. Nah, kenapa kita tidak pernah mempertanyakan hal itu ya? Kenapa tindakannya begini begitu gitu kan? Kenapa tidak yang sebaliknya gitu kan? Kenapa kita tidak melakukan tawar-menawar di bioskop gitu kan? Kenapa kita justru nonton film di pasar misalnya dan seterusnya? Itu kan kita tidak pernah berusaha mempertanyakan itu gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena hampir semua orang, individu, manusia yang kita jumpai itu selalu melakukan tindakan yang sesuai dengan harapan kita. Harapan itu bukan berbeda dengan ambisi atau ekspektasi ya. Harapan yang dimaksud adalah kalau ke pasar ya pasti mau tawar-menawar gitu loh. Jadi nggak mungkin di luar itu gitu. Atau nggak mungkin jauh-jauh dari itu. Jadi kalau ke pasar itu yang terjadi pasti tindakan ekonomi. Ya nggak mungkin ada tindakan non ekonomi itu. Nggak mungkin ada tindakan apa ya, tadi nonton film tapi di pasar misalnya. Jadi starter pack-nya mau nonton film tapi kita perginya ke pasar gitu. Niat kita nonton film tapi kita perginya ke pasar. Pasti tidak ada orang yang seperti itu gitu. Pasti kalau ke pasar ya dia mau apa melakukan kegiatan ekonomi, tindakan ekonomi gitu loh. Itu yang dimaksud bahwa perilaku individu itu selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan itu memang tidak jadi pusat perhatian kita. Karena kita merasa ya memang begitu.
manusia bertindak dalam sebuah ruang yang namanya pasar. Justru nanti yang menjadi perhatian kita itu apabila tindakan manusia, tindakan individu itu tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ke bioskop tapi ada orang yang pakai starter pack-nya itu kayak mau ke pasar, bawa tas untuk ke pasar, kemudian justru terjadi tawar-menawar layaknya dengan penjual sayur misalnya, itu kan justru nanti jadi pusat perhatian kita. Dan kita merasa dia, orang yang melakukan itu bertindak tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan standaritas tindakan gitu. Jadi standarnya individu kalau ke bioskop itu ya pakai pakaian rapi, nanti di sana ngantri tiket bioskop, nanti di foto tiketnya misalnya, kemudian nanti sambil menunggu pemutaran filmnya kita beli minuman misalnya, itu standaritas tindakan individu dalam ruang bioskop gitu loh. Nah, tapi standaritas tindakan dalam ruang bioskop itu berbeda dengan standaritas tindakan dalam ruang yang namanya pasar. Apabila standaritas tindakan di ruang bioskop kita aplikasikan di ruang yang namanya pasar, itu justru nanti tidak sesuai dengan harapan. Nah, justru nanti yang menyimpang itu jadi pusat perhatian kita. Gitu. Jadi kalau ada orang teriak-teriak di jalan misalnya, kita kan nanti langsung merasa, oh, kok orang begitu gitu kan. Kita merasa bahwa seharusnya dia tidak berteriak-teriak di tengah jalan gitu kan. Dia tidak bertindak tidak sesuai dengan harapan saya. Dia bertindak tidak sesuai dengan standaritas orang normal gitu kan. Itu kalau kita pakai bahasanya Michel Foucault misalnya. Nah, nanti kan muncul standar yang disebut normal dengan tidak normal. Itu nanti lebih spesifik ketika kita membahas epistem ya, konsep epistemnya Michel Foucault. Tapi tetap ada dalam ruang-ruang tertentu itu selalu ada standaritas tindakan. Standaritas tindakan ini siapa yang bikin gitu kan. Nah, itu nanti yang akan dicoba kupas oleh teori struktural konsensus. Jadi, itu sebagai pemantik sebelum kita masuk ke teori struktural konsensus ya. Jadi, kita melakukan semacam observasi atau mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pertanyakan. Seperti kenapa kita begini, kenapa kita begitu, kok saya bertindak begini, kok saya bertindak begitu, kok orang-orang bertindak begini, kok orang-orang bertindak begitu, kok orang-orang tidak melakukan tindakan yang sebaliknya, dan seterusnya. Kok kalau ada orang yang bertindak tidak sesuai dengan standaritas tindakan dalam ruang tertentu jadi pusat perhatian, dan seterusnya. Nah, itu nanti yang coba dijawab oleh teori struktural konsensus. Jadi apa sih yang mendasari tindakan individu, tindakan manusia, tindakan masyarakat, apa yang mendasarinya? Itu yang nanti akan dijawab oleh teori struktural konsensus. Oke, berikutnya kita sudah mulai masuk ya ke teori struktural konsensus. Jadi ada beberapa poin-poin yang saya paparkan di sini ya. Mungkin ini agak lama di sini. Oke, yang pertama key point-nya apa sih dalam teori struktural konsensus itu? Key point-nya adalah sosialisasi. Sosialisasi itu kan definisinya penanaman nilai ya, atau transfer, tapi tidak sekedar transfer nilai, tapi juga penanaman nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Biasanya itu definisi dari sosialisasi. Nah, teori struktural konsensus ini nanti sebangun dengan teori-teori yang diciptakan oleh Emil Durkheim dan juga turunannya ya. Jadi teori-teori Durkheimian itu nanti sebangun dengan teori struktural konsensus. Jadi misalnya fungsionalismenya Parson, Merton itu sebangun dengan teori struktural konsensus nantinya. Jadi kalau kita sudah paham di teori struktural konsensus, ketika kita masuk ke pemikirannya Durkheim atau Parson atau Merton, itu relatif lebih mudah karena premis-premisnya sama gitu kan. Tinggal nanti objek-objeknya, konsep-konsepnya nanti yang mungkin berbeda. Misalnya di fungsionalisme atau di struktural fungsional itu nanti ada penambahan-penambahan tertentu, tapi prinsipnya sama, ada sosialisasi, ada integrasi dan seterusnya. Oke, jadi key point-nya sosialisasi ya, penanaman nilai, jadi transfer nilai, penanaman nilai. Jadi
Sosialisasi ini nanti merujuk pada cara manusia mempelajari perilaku tertentu yang diharapkan dapat diwujudkan dalam latar sosial di mana mereka menemukan dirinya. Jadi sosialisasi ini nanti menjadi cara ya mempelajari atau cara yang memantik individu untuk berperilaku ya berperilaku dalam latar sosial tertentu. Jadi sosialisasi itu jangan dibayangkan seperti bikin seminar di aula ya. Kemudian ada narasumbernya, ada moderatornya, enggak ya. Jadi dalam sosiologi pengertian sosialisasi tidak seperti itu, atau itu hanya salah satunya gitu. Tapi lebih esensial itu sosialisasi sebenarnya ketika misalnya orang tua kita menasehati kita gitu kan, memberikan teladan-teladan, nilai-nilai teladan, misalnya kamu sebagai laki-laki harus berani, misalnya kamu sebagai orang Jawa harus sopan, kamu sebagai perempuan harus A, harus B, harus C, kamu sebagai anak harus ini, kamu sebagai pelajar harus belajar, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai sosialisasi, penanaman nilai. Jadi ketika bapak ibu kita itu mengajarkan satu nilai tertentu, tidak selalu nilainya itu saya nggak mau menggunakan positif atau negatif ya, karena apapun nilainya ketika dia ditanamkan berarti terjadi proses sosialisasi, termasuk nilai-nilai yang kita anggap buruk, misalnya mencuri, misalnya menjadi sosok yang licik, misalnya penuh tipu daya, misalnya mencontek dan seterusnya, berbohong dan seterusnya, itu juga ada proses sosialisasi di situ, tapi nilainya itu sering kita kategorikan nilai yang negatif gitu kan. Tapi juga nilai positif tentu. Jadi sosialisasi itu tidak selalu merujuk pada nilai-nilai yang selalu kita pahami sebagai nilai positif ya, seperti kejujuran, keberanian, kecerdasan dan seterusnya. Jadi nggak selalu begitu, tapi nilai-nilai yang tendensinya seringkali kita kaitkan dengan kenegatifan seperti kebohongan, lawan-lawan dari nilai-nilai positif, itu juga tercover dalam proses sosialisasi. Jadi sosialisasi itu proses, cara, bukan entitas, bukan objek, ya, tapi cara. Jadi dia yang mengcover nilai-nilai untuk dapat ditanamkan. Gitu. Metodenya seperti apa? Bermacam-macam sebenarnya, bisa verbal, non-verbal, ya, bisa pakai contoh, bisa tidak pakai contoh misalnya. Tapi ketika terjadi penanaman nilai itu selalu melalui proses yang namanya sosialisasi. Sama ketika sosialisasi yang kita kenal, istilah sosialisasi yang kita kenal, ketika ada sosialisasi SNMPTN itu kan ada nilai-nilai, misalnya nilainya itu adalah tips and trick masuk perguruan tinggi via SNMPTN, itu nilainya. Nah, itu kan coba ditransferkan, ditanamkan ke peserta seminar, peserta sosialisasi gitu, sehingga dia bisa paham, oh tips and trick-nya begini. Atau sosialisasi misalnya sex education, nilainya apa dari sex education? Ya misalnya jangan seks bebas dan seterusnya, mengerti organ-organ biologis dan seterusnya, bagaimana menstruasi, bagaimana mimpi basah dan seterusnya. Nah itu kan nilai. Kemudian nanti ditransferkan ke peserta seminarnya. Ini loh, kamu menstruasi pada fase-fase umur sekian. Kamu kalau mimpi basah berarti artinya kamu sudah seperti ini. Kalau seks bebas nanti endingnya adalah HIV/AIDS dan seterusnya. Itu nilai-nilai yang berusaha ditanamkan lewat proses sosialisasi yang metodenya itu adalah seminar. Atau sosialisasi yang lain, misalnya ketika ibu atau bapak guru kita sedang mengajar materi tertentu, misalnya konflik sosial, kemudian kita diarahkan untuk jangan berkonflik ya, nanti kalau berkonflik endingnya kekerasan. Itu juga nilai, dan itu ditanamkan, berusaha ditanamkan ke peserta didik. Jadi sosialisasi sebuah cara dan metodenya bermacam-macam. Tapi keywordnya itu dalam sosialisasi adalah selalu ada nilai yang berusaha ditanamkan kepada subjek gitu. Ya, itu pengertian sosialisasi. Jadi key point-nya di situ. Nanti agak berbeda pengertian sosialisasi ketika kita masuk teori labeling. Jadi dalam teori labeling nanti agak berbeda pengertian sosialisasi. Agak berbeda pengertiannya dengan sosialisasi versi gugus teorinya, teori struktural konsensus ya. Itu jadi itu definisi dari sosialisasi. Tindakan dan ide dari satu kelompok berbeda dengan kelompok
kelompok lain karena anggotanya disosialisasikan dalam aturan-aturan yang berbeda pula. Ya, kalau kita perhatikan tindakan kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat yang lain itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya karena nilai-nilai yang disosialisasikan itu juga berbeda. Nah, ilustrasinya itu yang paling mudah misalnya suku ya, suku Jawa dengan suku Asmat di Papua misalnya. Itu kan standaritas nilai sebagai pedoman hidupnya berbeda. Jadi kalau kita lihat suku Asmat misalnya hanya pakai koteka, tidak pakai penutup badan atas ya, tidak menutupi dadanya misalnya, terus kita anggap mereka tidak beradab, mereka terbelakang, kita nggak bisa katakan itu gitu karena standaritas antara orang Jawa dengan orang Papua itu berbeda ya. Misalnya yang paling sederhana tadi cara berpakaian, nilai-nilai yang terkandung dalam cara berpakaian itu berbeda. Nah, yang disosialisasikan tata aturan perilaku nilai normanya juga berbeda sehingga nggak bisa dibandingkan mana yang lebih beradab dan mana yang tidak beradab gitu karena nilai yang disosialisasikan itu berbeda gitu, nggak bisa dikomparasikan kemudian dicari kesimpulan bahwa mana yang baik dan mana yang buruk, tidak bisa gitu. Nah itu misalnya ilustrasi suku ya, sebenarnya nggak hanya suku tapi kelompok masyarakat. Jadi kalau ada misalnya RT 1 dengan RT 2, RT 2 kok misalnya aktif ya, tapi RT 1 kok cenderung pasif gitu kan. Itu kalau dikomparasikan kemudian ternyata RT yang aktif jauh lebih baik daripada RT yang pasif, nggak bisa begitu juga gitu karena jangan-jangan standaritas aturan nilai yang disosialisasikan juga berbeda. Nah, nilai-nilai yang disosialisasikan dari antara satu kelompok dan dengan kelompok yang lain kan berbeda. Nah, kalau berbeda maka tindakannya pun juga bisa berbeda gitu loh. Misalnya tadi tindakan berpakaian gitu kan, tindakan yang diwujudkan dalam cara berpakaian antara orang Jawa dengan orang Papua. Kita bisa lihat perbedaannya sangat kontras gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa sosialisasi nilai antara kelompok satu yang dengan kelompok yang lain itu melahirkan tindakan individu yang berbeda. Tidak hanya tindakan tapi ide yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Jadi output dari sosialisasi itu tidak hanya tindakan ya, tapi mindset, ide, gagasan, kalau agak lebih provokatif ideologi juga bisa berbeda gitu kan. Tergantung nilai apa yang disosialisasikan ke masyarakat, ke individu. Nah, nanti outputnya ya tindakan, ide, gagasan itu sendiri. Nah, misalnya ide, pikiran, gagasan, sudut pandang antara orang Indonesia dengan orang Eropa. Itu pasti berbeda ya. Kita ambil contoh misalnya tentang konsep kebebasan. Kebebasan versi Amerika Serikat dengan kebebasan versi Indonesia. Atau kebebasan versi liberalisme lama ya, yang kemudian sering ditafsirkan bebas sebebas-bebasnya sehingga melanggengkan misalnya atau melahirkan kelompok-kelompok tertentu ya LGBT, ya kelompok-kelompok yang sekuler misalnya itu kan. Apakah orang-orang barat kemudian menjadi labeli buruk? Kita tidak bisa kategorikan seperti itu karena konsep kebebasannya saja sudah berbeda gitu. Ide gagasan tentang kebebasan antara Eropa atau Amerika dengan Indonesia itu secara konseptual saja sudah berbeda gitu kan. Kebebasan versi Indonesia kan kemudian dibatasi oleh ideologi negara, misalnya ideologi bangsa yang namanya Pancasila, sehingga jangan keluar dari bingkai itu misalnya. Atau kebebasan versi karena Indonesia adalah orang masyarakat yang beragama, maka kebebasannya dipagari oleh nilai-nilai keberagamaan gitu kan, sehingga kebebasannya tidak bisa sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang masih dibingkai oleh nilai-nilai agama. Sehingga kalau yang merujuk apakah kita boleh minum minuman keras gitu kan di Indonesia, ya nggak bisa karena ada nilai yang tidak menghendaki itu. Entah itu nilai agama, entah itu nilai dalam konstitusi misalnya harus dibatasi dan seterusnya. Nah itu juga bisa berbeda.
So yang berbeda tidak hanya tindakan tapi ide, pikiran, gagasan dan sudut pandang. Misalnya tentang kebebasan tadi ya. Kalau kita tanya orang Eropa atau Amerika Serikat apa yang disebut sebagai kebebasan, itu bisa tercermin dalam tindakan, kemudian lahirnya kelompok-kelompok tertentu. Nah, lebih mikro lagi nanti kita bisa tanya juga apa yang dimaksud kebebasan versi orang Jawa Tengah dengan versi orang Jakarta misalnya. Itu nanti bisa berbeda juga gitu. Sehingga tindakan itu plural, ide itu plural gitu. Tidak bisa kemudian kita samakan menjadi satu gitu. Jadi satu standaritasnya tunggal gitu. Nggak bisa, tergantung bagaimana proses sosialisasinya. Bisa disatukan nggak? Dalam titik-titik tertentu bisa, tapi itu harus melalui proses yang namanya sosialisasi. Jadi tidak bisa sekedar narasi ya, tapi harus menggunakan sosialisasi. Ya, sosialisasi tidak bisa berhenti di seminar dalam aula ya. Itu harus lebih cultural lagi ke grassroots-nya. Biasanya institusi yang paling mendukung proses sosialisasi nilai apapun ya, itu pendidikan. Itu paling, menurut saya paling mujarab, paling efektif gitu. Misalnya nilai tentang kepancasilaan, ideologi Pancasila. Itu kalau mau dibumikan sampai ke grassroots itu nggak bisa sekedar seminar-seminar doktor bikin seminar, itu nggak bisa, nggak cukup gitu loh. Tapi harus pakai institusi, dan institusi yang paling efektif bagi saya pendidikan. Karena pendidikan ini nanti outputnya sangat efektif untuk melahirkan individu-individu yang dikehendaki ya. Nanti kalau agak kritis kita membahas tentang kurikulum atau pendidikan, nanti kita bisa ketemu di tokoh-tokoh setelahnya, nanti setelah kajian-kajian di pengantar. Oke. Jadi pada dasarnya masing-masing tindakan atau ide dari dua kelompok yang berbeda tidak dapat diperbandingkan. Mana sih yang lebih unggul antara orang Jawa dengan orang Papua? Nggak bisa. Standaritas nilainya berbeda. Nilai yang disosialisasikan berbeda. Kalau nilai yang disosialisasikan berbeda, maka tindakannya juga berbeda. Ide, gagasan, sudut pandangnya juga berbeda. Jadi nggak bisa diperbandingkan mana yang lebih baik dan mana yang buruk gitu loh. Antara Eropa dengan Indonesia, baik mana, Eropa atau Indonesia? Ya nggak bisa juga gitu loh. Kan seringkali kalau kita ngomong teori-teori filsafat, kecenderungannya lari ke barat gitu kan, seakan-akan barat itu punya seperangkat teori yang benar-benar canggih dan paling baik gitu kan. Nggak bisa juga begitu, karena titik-titik tertentu kita juga butuh sufisme misalnya di timur, kita juga butuh religiusitas, kita juga butuh mistisisme dalam local wisdom dan seterusnya gitu. Jadi nggak bisa diperbandingkan ya. Itu anugerah kekayaan saja. Cuma nanti jadi konsekuensi untuk kita menempatkan diri dan beradaptasi dengan satu latar sosial ya. Jadi kita harus paham kalau kita lahir di tanah Jawa dan nanti kita kemudian pada akhirnya merantau untuk studi di luar negeri, kita harus paham bahwa luar negeri itu pasti standaritas nilainya beda dengan tanah Jawa. Itu yang perlu kita pahami ya. Ketika kita sudah belajar teori struktural konsensus, harusnya kita bisa jauh lebih mudah menempatkan diri. Ya. Kalau kita ke Amerika Serikat misalnya, di sana orang penuh dengan kebebasan, berpakaian terbuka, berjemur di pantai dengan pakaian dalam, kemudian kita merasa wah ini orang-orang tidak beradab nih. Nggak begitu juga gitu. Kita harus paham bahwa standaritas nilainya di Amerika Serikat ya begini gitu. Atau di Jakarta misalnya, kalau kita SD sampai SMA di Jawa ya, atau di Banyumas misalnya, yang tetangga-tetangganya itu friendly ya, bahkan kita masuk rumah saja itu nggak perlu salam, masuk aja nggak masalah dan nggak ada yang menegur gitu kan, karena berasa antara satu tetangga dengan tetangga yang lain sudah seperti saudara gitu. Tapi kita kalau mempraktikkan nilai tersebut di Jakarta, langsung masuk rumah tanpa salam, itu kita bisa dikategorikan pencuri gitu kan, dan seterusnya. Kok di Jakarta misalnya orang-orang apatis, jarang ada yang nyapa, semuanya pakai masker, semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya jangan-jangan memang standaritas perkotaan begitu, dan itu berbeda dengan standaritas di kampung gitu. Sehingga kita jangan galau-galau stres sendiri ketika kita masuk latar sosial yang berbeda dengan latar sosial ketika kita lahir. Itu
operasionalnya teori struktural konsensus ya dalam kehidupan kita. Jadi kita jadi paham nih, kita harus menempatkan diri seperti apa, kita harus bertindak seperti apa sesuai dengan latar sosialnya. Nah, itu tentang tindakan. Aturan yang mengatur pikiran dan kelakuan itu biasanya bentuknya seperti yang saya tulis di situ, ada kebudayaan, nilai, norma. Jadi aturan-aturan yang disosialisasikan itu perwujudannya bisa 3 entitas itulah kurang lebih. Kebudayaan, nilai, dan norma. Nanti ada slide sendiri ketika saya akan membahas nilai norma ya. Saya kira teman-teman sudah paham ya, untuk teman-teman mahasiswa sosiologi atau filsafat mungkin sudah paham yang disebut nilai itu apa sih, yang disebut norma itu apa sih, apa bedanya nilai dengan norma. Itu saya kira teman-teman sudah bisa membedakan itu ya, sehingga nanti pembahasan kita jauh lebih teoretik, jadi tidak terjebak dalam definisi. Mungkin definisi-definisi tertentu yang selama ini kita dengar seperti itu ya, mungkin kita dalam titik-titik tertentu nanti saya akan coba ulas lagi, seperti sosialisasi, seperti solidaritas, nanti agak berbeda. Fakta sosial nanti juga agak berbeda penjelasannya seperti yang kita pahami selama ini. Oke, aturan yang mengatur pikiran dan kelakuan. Jadi aturan di sini maksudnya adalah nilai-nilai tadi yang disosialisasikan, yang ditanamkan lewat institusi pendidikan formal, lewat institusi pendidikan informal seperti keluarga, melalui produk hukum misalnya. Itu aturan-aturan itu biasanya bentuknya kalau nggak budaya, nilai, ya norma gitu. Nah, ketika kita lahir, manusia dihadapkan dengan dunia sosial yang sudah ada. Gitu. Artinya kebudayaan sudah ada sebelum manusia mempelajarinya. Jadi katakanlah kita ambil contoh teman-teman yang lahir atau teman-teman yang seumuran saya ya, 20, 21 atau 19. Itu waktu kita lahir di tahun 99 atau 2000 2001, lahir di tanah Jawa misalnya, budaya Jawa itu sudah ada dulu sebelum kita lahir gitu loh. Tadi yang dimaksud dengan kebudayaan sudah ada sebelum manusia mempelajarinya. Budaya Jawa itu sudah ada sebelum Dimas Wira mempelajari budaya Jawa. Usia saya sekarang 21 tahun ya. Ketika saya lahir di tahun 99, itu budaya Jawa sudah ada. Bahkan sebelum saya belajar apa sih itu jadi orang Jawa, apa sih itu suku Jawa. Termasuk teman-teman yang lain ya. Sebenarnya kita nggak perlu pusing-pusing untuk tarik ada nggak sih titik di mana budaya belum lahir, tapi manusia sudah lahir dulu gitu. Nah, itu nanti penjelasannya agak radikal ya, karena sangat jauh gitu. Tapi kita jangan terlalu jauh-jauh begitu ya, karena kita hidup di hari ini gitu. Nanti kita jadi nggak begitu konstruktif, nggak begitu produktif diskusinya. Atau teman-teman bapak kita, kakek kita yang lahir di tahun 45 kayak, yang lahir tahun 71 kayak, yang lahir tahun 80 kayak. Ketika dia lahir, budaya di latar sosial yang itu sudah ada pasti. Budaya jangan selalu didefinisikan budaya Jawa, budaya Batak, budaya Asmat, budaya Dayak gitu kan. Itu sebenarnya salah satu perwujudannya saja ya, ketika budaya sudah dilembagakan. Budaya dalam pengertian yang lebih esensial itu ya standaritas nilai, standaritas perilaku. Saya itu harus bertindak seperti apa gitu kan. Saya itu harus berperilaku seperti apa. Itu dikendalikan oleh satu unsur, satu entitas yang namanya budaya. Budaya. Jadi kalau budayanya sudah dilembagakan, nanti biasanya wujudnya nanti ada budaya Jawa, budaya Dayak. Tapi nilai-nilai untuk berperilaku yang mengatur hidup kita, yang menjadi pedoman hidup kita. Saya kalau mau masuk rumah orang itu harus salam atau enggak perlu salam sih gitu kan misalnya. Oh ternyata nggak perlu salam karena orang-orang di sini sudah memaklumi itu. Itu juga budaya tanpa perlu dilembagakan. Apakah ini budaya Jawa, apakah ini budaya Batak, gitu kan? Tanpa perlu dilembagakan. Jadi budaya itu tidak hanya yang sering kita kenal budaya Jawa, budaya Dayak, gitu. Tapi apapun yang sudah mengakar dalam latar sosial tertentu, dalam masyarakat tertentu, dan itu menjadi pedoman hidupnya manusia, itu bisa kita kategorikan sebagai budaya. Apalagi budaya dalam pengertian yang lain kan, misalnya budaya kebudayaan ngandong ya,
kebudayaan sangiran, itu kan budaya dalam apa wujudnya yang benda-benda gitu kan. Artefak misalnya, alat-alat gitu kan. Budaya dalam definisi kesenian misalnya. Itu hanya wujud-wujud tertentu dari budaya ya, atau perwujudan dari budaya itu sendiri. Tapi budaya yang secara apa ya? Secara ontologis gitu kan, secara hakikat ya, definisinya ya satu nilai yang nanti jadi pedoman hidup individu, pedoman hidup masyarakat. Oke, jadi ketika kita lahir, budaya itu sudah ada. Ilustrasinya tadi, ketika saya lahir di tahun 99, budaya Jawa itu sudah ada. Sebelum saya belajar budaya Jawa. Oke. Individu yang lahir sebelum budaya Jawa ada, tetapi tetap dipengaruhi oleh budaya setempat yang sedang eksis ya, tadi yang saya sebut tadi. Jadi meskipun budaya Jawa belum lahir misalnya, entah nenek moyang kita ya, sebelum istilah Jawa itu ada, kemudian nenek moyang kita lahir, terus kita bertanya, kan budaya Jawa belum ada mas. Berarti dia hidup atau lahir sebelum budaya Jawa itu lahir. Iya, tapi pasti ada budaya setempat yang eksis pada saat itu. Entah itu sudah dilembagakan atau belum dilembagakan. Entah itu istilahnya apa atau istilahnya apa gitu. Selalu manusia ketika lahir dalam perspektif struktural konsensus ya, itu pasti sudah ada latar sosial yang lahir duluan sebelum manusia itu lahir. Ya. Kalau kita kategorikan budaya misalnya namanya budaya berburu dan meramu. Nenek moyang kita kemudian lahir di setting sosial yang namanya berburu dan meramu. Berburu dan meramu itu sudah lahir duluan sebelum si nenek moyang kita itu lahir. Jadi selalu latar sosial itu lahir duluan sebelum manusia itu lahir. Gitu ya. Nah, latar sosial inilah yang nanti memengaruhi corak pola hidupnya manusia itu ketika manusia sudah lahir. Nanti akan lebih detail ketika kita masuk ke Durkheim, membahas tentang apa manusia itu tidak bisa memilih setting sosialnya ketika lahir. Dia harus dipaksa untuk menerima setting latar sosialnya. Itu nanti kita lebih detail ketemu di Durkheim gitu kan. Jadi aturan, nilai, norma, budaya itu pasti sudah eksis dulu, sudah ada dulu sebelum kita lahir. Karena kenapa begitu? Karena itu yang nanti disosialisasikan oleh orang tua kita, oleh kakek kita, nenek moyang kita kepada kita untuk atau menjadi sebuah pedoman hidup yang memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, masyarakat, individu dan seterusnya. Oke, itu fungsinya budaya, nilai, norma, aturan ya. Jadi dia sudah lahir dulu sebelum kita lahir. Oke. Kemudian kebudayaan, struktur sosial, konstruksi sosial menentukan perilaku dan tindakan anggotanya yang tentu berbeda dengan anggota kelompok yang lainnya, gitu kan. Jadi individu akan berperilaku sama dengan latar sosialnya. Jadi misalnya makan dengan tangan kanan, membungkukkan badan ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua, tidak bicara kotor atau tidak bicara kasar, mencium tangan orang tua, mencium tangan guru, itu artinya kebudayaan, struktur sosial, konstruk sosial menentukan perilaku seseorang. Jadi misalnya tadi soal berpapasan dengan orang tua itu harus membungkuk, harus mencium tangan orang tua atau guru, gitu kan. Jangan menatap orang tua ketika sedang berbicara. Misalnya teman-teman dalam suku Jawa mengenal nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu kan nanti mengatur hidup kita, gitu. Mengendalikan perilaku kita. Jadi ketika kita berpapasan dengan orang tua, itu secara natural kita pasti langsung membungkukkan badan. Entah maknanya apa gitu loh. Mungkin kita baru paham maknanya, oh itu sopan santun, oh itu menghargai gitu kan. Tapi sebelum kita mengetahui maknanya itu, ketika sudah disosialisasikan, otomatis kita akan selalu melakukan itu. Mencium tangan orang tua, kalau nggak mencium tangan orang tua nggak enak. Nggak mencium tangan guru nggak enak gitu. Meskipun di setting sosial itu misalnya, kalau ketemu dosen misalnya nggak apa-apa, salaman biasa. Tapi karena yang disosialisasikan selama ini, kalau ketemu guru, dosen harus cium tangan, ya kita tetap cium tangan. Itu yang dimaksud kebudayaan mengatur perilaku hidup kita ya, budaya apapun ya. Saya sering menggunakan ilustrasi budaya Jawa karena saya orang Jawa gitu, jadi jauh lebih mudah untuk cari ilustrasi. Nah,
Jadi begitu. Saya akan coba ulas lagi di bagian kebudayaan tadi. Jadi hanya dengan mempelajari kebudayaan suatu kelompok atau masyarakat, manusia dapat berinteraksi dengan yang lain gitu. Jadi dengan kita itu paham budaya jangan dibayangkan budaya itu budaya Reok Ponorogo, budaya batik gitu ya, tapi budaya itu nilai. Tadi budaya itu misalnya membungkukkan badan, budaya itu misalnya jangan menatap mata, budaya itu misalnya mencium tangan, itu budaya gitu. Entah itu budaya, apakah itu budaya Jawa kah, apakah itu budaya Sunda kah. Kita coba menggambarkan budaya tidak seperti yang sering kita kenal ya dalam dalam mulung pikiran di sesi ketiga ini ketika membahas struktural konsensus gitu. Jadi dengan paham budaya, nilai norma setempat, kita bisa tahu mana yang cocok dan tidak, baik dan buruk, tepat dan tidak tepat gitu. Sehingga nanti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi kalau kita paham, misalnya jadi orang Jawa itu harus seperti apa sih? Oh, jangan menatap mata orang yang lebih tua ketika sedang berbicara. Oh, harus mencium tangan orang yang lebih tua ketika ketika berinteraksi. Oh, ketika berpapasan harus membungkukkan badan. Nah, kita bisa menempatkan diri dalam satu setting sosial atau latar sosial. Hal yang sama ketika kita lahir di tanah Jawa, lantas kita studi ke Eropa misalnya. Dengan kita mempelajari budaya atau standaritas nilai di Eropa, kita kan jauh lebih mudah gitu. Jangan-jangan kalau kita cium tangan dosen kita yang orang Eropa, nanti dia merasa, wah saya jadi aristokrat nih gitu kan, Anda budak saya misalnya gitu kan. Kita justru nanti jadi inferior di sana. Karena di sana egalitarianismenya, konsep kesetaraannya itu ya kalau salaman biasa aja misalnya. Konsep equality-nya itu kalau salaman ya salaman biasa aja gitu. Entah kamu lebih tua atau tidak ya salaman biasa aja gitu. Nggak perlu cium-cium tangan gitu misalnya. Nah, kalau kita paham itu kan ketika kita studi di Eropa misalnya, kita oh iya ya, kalau di sini itu salaman ya biasa aja, ngobrol harus menatap matanya gitu. Jadi memudahkan hidup kita. Jadi jangan jangan konservatif ya, saya orang Jawa jadi kemana-mana jadi orang Jawa gitu. Kita harus paham setting sosial, latar sosial di satu ruang gitu, di satu wilayah. Gitu. Kan tadi key point di atas ketika kita membahas tentang latar sosial ya, latar sosial di setiap wilayah itu beda-beda ya. Di Indonesia saja beda, di desamu saja pasti beda. Antara RT 1 dengan RT 2, RW 1 dengan RW 2 itu bisa jadi beda meskipun perbedaannya sangat mikro, pasti berbeda. Jadi kita harus paham bagaimana sih menempatkan diri sesuai dengan setting sosialnya. Kalau saya orang Jawa tidak menggunakan kromo inggil misalnya, itu bahasa yang paling sopan dalam bahasa Jawa. Ketika berbicara dengan orang tua, maka saya akan dicap sebagai orang yang tidak sopan, menyimpang, nggak tahu sopan santun. Nah, orang tua ketika saya menggunakan bahasa non kromo inggil, jadi bahasa ngoko, ngoko itu bahasa Jawa yang paling kasar ya, ngoko lugu misalnya. Itu orang tua nggak akan mau merespon saya karena merasa kalau kalau kamu sedang ngomong sama orang tua, kamu harus pakai bahasa Jawa yang levelnya paling atas, namanya kromo inggil. Itu bahasa yang paling sopan. Penggunaannya ya hanya kepada orang yang lebih tua. Kalau kamu ngomong dengan orang atau teman sebayamu, kamu pakai ngoko lugu atau ngoko alus, itu it's okay. Tapi kalau kamu ketemu saya, dosenmu, kamu ketemu saya, gurumu, kamu ketemu saya, orang tuamu, pademu, kamu harus pakai kromo inggil. Gitu loh. Kalau kamu nggak pakai kromo inggil, pertama kamu saya cap sebagai penyimpang yang tidak punya sopan santun, tidak mengerti sopan santun. Yang kedua, saya nggak mau merespon kamu. Saya baru mau merespon kamu ketika kamu mengubah cara bicaramu menggunakan kromo inggil gitu loh. Jadi budaya itu yang memudahkan kita dalam berinteraksi, memudahkan kita dalam menjalani kehidupan gitu loh. Jadi kita harus paham setting sosialnya seperti apa. Walaupun setting sosial juga bisa digugat nantinya. Nanti gugatan-gugatan itu ketika kita masuk teori struktural konflik, itu nanti kita bisa menggugatnya. Ada titik-titik di mana kita nggak bisa hanya maklum dan manut ya, tapi kita juga harus bisa kritis. Nah, nanti kita masuk di struktural konflik ketika membahas kritisisme di bagian itu. Oke, aturan kebudayaan, struktur sosial, konstruksi sosial bekerja dalam dimensi yang bervariasi. Ya, jadi aturan-aturan itu
bekerja atau operatif dalam dimensi yang macam-macam, bervariasi. Ya, misalnya hukum itu, aturan hukum, norma hukum, hukum formal, produk hukum itu berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, seluruh warga negara tanpa terkecuali, gitu loh. Misalnya produk hukum tentang penggunaan helm itu enggak sifatnya regional hanya untuk DKI Jakarta, enggak, karena dia nanti teman-teman hukum jauh lebih bisa menjelaskannya ya, karena dia menjadi norma yang universal, dan kemudian dikukuhkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, maka berlaku untuk seluruh warga negara. Tapi nanti berbeda ketika normsnya atau kebudayaan atau nilai normanya itu misalnya wujudnya tata tertib sekolah. Nah itu berlakunya hanya untuk warga sekolah. Jadi tata tertib misalnya menggunakan seragam sekolah atau jangan berambut panjang, itu ya hanya berlaku untuk warga sekolah, tidak berlaku untuk sopir angkot, tidak berlaku untuk pedagang di pasar, tidak berlaku untuk bapak ibu kita yang sedang shopping di mall gitu, enggak berlaku. Jadi dimensinya bervariasi. Tapi kalau norma hukum penggunaan helm itu berlaku bagi bapak ibu kita, bagi sopir angkot yang sedang mengendarai sepeda motor, bagi pedagang yang mengantar dagangannya dengan sepeda motor, itu berlaku untuk semua, seluruh warga negara, seluruh anggota masyarakat. Aturan keluarga misalnya, jangan pulang sampai larut malam, itu ya hanya berlaku bagi anggota keluarganya, tidak berlaku bagi supir angkot misalnya, tidak berlaku bagi anggota keluarga yang lain. Bisa saja anggota keluarga yang lain melegalkan pulang sampai larut malam gitu. Aturan lembaga militer misalnya harus tegas, disiplin dan seterusnya, ya itu hanya berlaku bagi aparat militer saja, bagi tentara atau polisi saja, tidak berlaku untuk mahasiswa, tidak berlaku untuk siswa SMA atau siswa TK misalnya. Jadi dimensinya bervariasi. Jadi aturan-aturan tersebut tidak diterapkan secara personal, tapi diterapkan pada posisi-posisi atau dimensi-dimensi dalam struktur sosial. Jadi aturan-aturan nilai budaya tadi misalnya soal kerapihan, soal tindak tanduk perilaku, apakah saya harus membungkuk atau tidak, apakah saya harus cium tangan atau tidak, itu berlaku bukan bagi personal kita, tapi berlaku bagi latar sosialnya, gitu loh. Jadi kalau saya ada di sekolah dan saya sebagai siswa sekolah, maka aturan nilai norma yang harus saya patuhi untuk memudahkan saya menjalani kehidupan sebagai manusia, ya tata tertib sekolah. Kalau saya di jalan raya sedang mengendarai sepeda motor, supaya saya mudah dalam menjalani kehidupan, aturan yang saya pegang adalah aturan hukum mengenai standaritas berkendara misalnya. Kalau saya seorang anggota TNI, maka nilai norma yang harus saya patuhi supaya hidup saya jauh lebih mudah, ya aturan yang melandasi anggota TNI gitu. Jadi aturan-aturan tadi, aturan apapun itu, nilai budaya apapun itu yang mengatur hidup manusia itu sebenarnya diterapkan bukan personalnya, tapi dimensi dalam struktur sosialnya. Diterapkan dalam latar sosial dalam struktur sosialnya tadi ya. Jadi agak susah tapi harus berusaha kita pahami. Kalau aturan-aturan itu diterapkan secara personal, maka aturan militer ya bisa saja berlaku buat saya yang seorang mahasiswa. Aturan apalagi tata tertib sekolah berlaku bagi anggota TNI gitu kan. Itu kalau aturan sifatnya diterapkan secara personal, tapi aturan diterapkan secara sosial. Jadi sesuai dengan latar sosialnya saja. Tata tertib ya hanya bekerja dalam dimensi sekolah, ruang yang namanya sekolah. Peraturan perundang-undangan itu bekerja dalam dimensi atau varian dimensi ya negara itu sendiri gitu loh. Aturan tata tertib lembaga militer itu hanya berlaku operatif, bekerja, diterapkan ya di lembaga militer itu saja. Di pasar nggak akan bisa bekerja, di sekolah nggak akan bisa bekerja karena dia dibuat hanya untuk kebutuhan dimensi lembaga militer. Itu ilustrasi ya, semoga teman-teman bisa paham ilustrasi-ilustrasi itu. Oke, berikutnya adalah
status, norma, nilai, dan peranan ya, atau nilai, norma, dan peranan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya, posisi-posisi individu dalam suatu struktur sosial itu disebut sebagai status. Jadi posisi kita dalam masyarakat sebagai apa gitu kan. Biasanya status ini paling mudah kita identifikasi dalam bentuk profesi misalnya. Jadi profesi kita sebagai guru misalnya, atau profesi kita sebagai dokter, atau sebagai polisi, atau sebagai mahasiswa, atau sebagai pelajar, itu status kita dalam masyarakat, dalam struktur sosial. Nah, aturan-aturan yang mengendalikan perilaku individu yang menempati sebuah posisi atau menempati sebuah status itu disebut sebagai norma. Ya, norma itu ya biasanya disebut juga sebagai aturan ya, yang kemudian nanti melahirkan kalau di sosiologi atau di PKN itu banyak variannya seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang paling mudah adalah norma hukum. Yang paling mudah kita identifikasi itu norma hukum. Jadi peraturan perundang-undangan itu dikategorikan sebagai norma hukum. Ya. Kemudian aturan yang tidak melekat melainkan semacam cara hidup yang sudah disepakati itu disebut sebagai nilai. Jadi aturan yang tidak melekat tapi tetap disepakati ya, tetap dijadikan pedoman itu disebut sebagai nilai. Ya, ada juga yang menyebut nilai itu sebagai ya indikator baik buruk lah. Jadi ketika dia dilanggar sebenarnya tidak begitu fatal punishment-nya, berbeda dengan norma, tapi tetap dia dipatuhi sebagai sebuah aturan ya, meskipun tidak melekat gitu. Itu disebut sebagai nilai. Jadi kalau norma itu contohnya peraturan perundang-undangan, maka kalau nilai itu misalnya perempuan jangan pulang larut malam, atau laki-laki harus bekerja misalnya, itu nilai sebenarnya. Jadi baik atau buruk, normal atau tidak normal itu ranahnya nilai. Meskipun nilai nanti juga tidak didefinisikan selalu seperti itu ya. Nanti di beberapa materi mungkin saya akan sering menyebut nama nilai, tapi tidak dalam definisi struktural konsensus. Nanti kita definisikan lagi apa itu nilai. Ya. Atau nilai itu juga bisa didefinisikan ya apapun yang diajarkan, apapun yang disosialisasikan, apapun yang ditanamkan dalam proses interaksi itu juga merupakan nilai, atau apa yang ditukarkan selain informasi ya itu juga bisa disebut sebagai nilai. Tapi dalam konteks struktural konsensus sosialisasi yang disebut nilai ya merujuk pada baik atau buruk ya, aturan yang tidak melekat. Nah, pelaksanaan atas aturan-aturan tadi baik yang melekat maupun tidak melekat itu disebut sebagai peranan. Nah, peranan ini nanti akan berhubungan dengan status. Jadi status kita sebagai apa, maka perannya akan mengikuti status kita. Tentu tidak keluar dari pedoman, nilai, dan norma. Nah, misalnya di situ ada dua buah gambar untuk ilustrasi kita. Yang pertama seorang guru ya. Kalau individu punya status seorang guru, maka dia punya semacam pedoman tata nilai dan tata normanya ya. Normanya kita bisa asumsikan peraturan mengenai guru atau kode etik guru atau undang-undang guru dan dosen itu mau tidak mau memang harus dilaksanakan oleh seorang pendidik ya, seorang guru gitu, karena memang norma formalnya, norma hukumnya sudah ada gitu. Nah, sedangkan nilai itu biasanya hasil dari penanaman di keluarganya misalnya, atau dia dari suku mana misalnya. Itu sebenarnya kalau kita mau identifikasi nilai norma itu, ilustrasi yang paling mudah dia berasal dari suku atau etnis mana ya, karena itu nanti yang juga memengaruhi standaritas nilai atau norma yang ditanamkan seseorang ke dalam individu ya. Jadi seorang guru, status individu sebagai seorang guru tentu dia punya pedoman norma hukum yang berdasarkan misalnya kode etik guru atau undang-undang guru dan dosen, ditambah dengan nilai bawaan dari intern keluarganya, dia berasal dari suku mana, etnis mana, warga negara mana. Maka dua hal pedoman itu nanti akan
diimplementasikan menjadi sebuah peranan. Jadi misalnya pendidik atau guru itu perannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mengarahkan peserta didik menuju perilaku yang lebih baik, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengajarkan keterampilan-keterampilan tertentu yang relevan dengan kehidupannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu ada implikasi peranan di balik status. Nah, ilustrasi yang kedua misalnya itu ada sebuah keluarga ya. Jadi ada bapak, ibu dan seorang anak. Tentu masing-masing individu itu statusnya berbeda. Jadi status tadi saya katakan status tidak selalu merujuk pada profesi, tapi juga apapun posisimu dalam masyarakat itu merupakan bentuk dari status. Misalnya yang paling mikro, status ayah, status ibu, status anak. Nah, masing-masing dari mereka pasti punya pedomannya masing-masing, gitu. Pedoman normanya masing-masing, dan pedoman nilainya masing-masing. Dan tentu peranannya nanti akan berbeda. Misalnya yang paling umum ya. Jadi peran ayah mencari nafkah, peran ibu mengurus rumah tangga, peran anak ya patuh kepada orang tua dan seterusnya belajar dan seterusnya mengembangkan diri. Itu peranan mereka. Meskipun nanti kembali lagi ya, standaritas itu nanti juga akan digugat di teori-teori yang nuansanya struktural konflik atau nanti ditindakan juga bisa begitu. Jadi dunia perteorian itu tidak statis ya, jadi tidak hanya struktural konsensus, tapi juga ada nanti struktural konflik dan teori tindakan. Karena setiap realitas kehidupan sosial itu ya tidak semuanya bisa cover oleh struktural konflik. Tidak semua fenomena bisa diatasi dengan pendekatan struktural konsensus gitu. Jadi ada mix method gitu. Jadi semakin banyak kita belajar teori, sebenarnya semakin mudah kita menjalani kehidupan karena realitas-realitas yang kita jumpai kita paham. Kita harus mentreatmentnya seperti apa, kita harus meresponnya atau menyikapinya seperti apa. Jadi semakin banyak belajar sebenarnya, baca buku, belajar teori, ya wawasan kita semakin luas bukan dalam arti nilai ini ya, nilai nominal dalam hasil ujian kita semakin tinggi, tapi kehidupan kita semakin mudah untuk disikapi gitu, karena kita paham celah-celahnya, kita paham harus ngapain. Itu keuntungan belajar teori ya, walaupun nanti tentu ada tantangan-tantangannya dalam proses belajar teori gitu. Dan seringkali saya ilustrasikan ya, belajar teori itu seperti kita makan siomay ya, karena ada titik-titik tertentu yang mungkin rasanya pahit sehingga kita kadang nggak suka, tapi tentu banyak yang enak untuk dihabiskan ya. Jadi kita selektif aja sih gitu. Oke, itu nilai norma, status, nilai norma dan peranan. Tentu status, norma, nilai, dan peranan ini nanti bisa operatif tidak hanya dalam dua ilustrasi tadi ya, seorang guru dan sebuah keluarga, tapi juga yang lain, bisa profesi-profesi yang lain itu tentu juga bisa dianalisis dengan konsep yang sama. Oke, berikutnya adalah analisis. Kita coba menganalisis sebuah fenomena ya. Ini fenomena yang ditawarkan ya, atau yang dituliskan juga oleh Pip Jones dan kawan-kawan dalam bukunya. Kita akan coba menganalisis fenomena ketidaksetaraan pendidikan menggunakan teori struktural konsensus. Oke. Jadi pencapaian dalam pendidikan itu selalu berkaitan dengan kelas sosial, gender, dan kebudayaan. Jadi kenapa kelompok masyarakat tertentu bisa mengakses pendidikan, yang lain tidak, kenapa yang satu bisa tuntas pendidikannya, yang lain tidak, kenapa yang satu bisa serius pendidikannya, yang lain tidak, itu selalu berkaitan dengan unsur sosial gitu. Jadi nggak bisa dilepaskan. Jadi tidak hanya, mohon maaf ya, pendidikan itu tidak sebatas behavioristik. Jadi penjelasan behaviorisme tentang stimulus respon itu nggak cukup untuk mengcover pendidikan, karena di dalamnya selalu berkaitan dengan unsur-unsur sosial. Jadi di mana asal dari peserta didik itu, latar belakang keluarga peserta didik dan seterusnya itu juga bisa berpengaruh ya terhadap kualitas peserta didik itu sendiri, sehingga nggak bisa dilepaskan.
gender macam-macam itu juga tidak bisa dilepaskan. Oke, perilaku dan keyakinan mengenai pendidikan disebabkan oleh sosialisasi. Jadi nanti key point-nya di sini adalah tentang sosialisasi, ya. Jadi kembali lagi key point dari struktural konsensus itu ya sosialisasi gitu loh. Sosialisasi, status, nilai, norma, dan peranan tadi ya. Itu key point yang perlu kita pegang ketika berusaha memahami teori struktural konsensus. Oke. Fokus analisisnya ada 2 poin di sini ya. Jadi ada dua poin yang ditangkap dari fenomena ketidaksetaraan pendidikan. Yang pertama, pengaruh kebudayaan yang mengendalikan anak-anak kelas menengah mencapai sukses akademik. Jadi itu ilustrasi yang pertama kita bisa lihat dua orang peserta didik ya katakanlah yang diantar menggunakan mobil berpakaian rapi ya, kemudian sangat antusias untuk memulai kegiatan pendidikannya. Itu tentu tidak serta-merta lahir dari kesadaran diri ya, tapi itu juga didorong oleh sosialisasi yang ideal di dalam keluarganya gitu mengenai pendidikan. Jadi nilai-nilai tertentu yang ditanamkan oleh keluarganya mengenai pendidikan itu juga bisa menjadi stimulus bagi individu untuk semangat dalam menempuh studinya gitu. Jadi gambar pertama yang paling atas itu bisa kita asumsikan mereka dari keluarga kelas menengah ya. Orang tua kelas menengah sangat mengetahui tentang bagaimana pendidikan berlangsung dan bagaimana mencapainya gitu. Karena nanti kalau di struktural konflik atau di Marxisme kita bisa jauh banyak bicara tentang kenapa kelas menengah jauh lebih concern dalam studi pendidikan dan punya kemampuan untuk sosialisasi yang ideal gitu kan. Ya nanti kita ketemu di Marxisme ya. Tapi tentu di sini key point-nya tadi soal sosialisasi berarti orang tua kelas menengah itu ya sangat peduli dengan pendidikan dan paham bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai tentang pentingnya studi, pentingnya menempuh pendidikan. Dan mereka tahu caranya itu gimana, mereka tahu gitu. Bahwa harus sekolah di sini, sekolah di situ, fasilitas ini saya harus penuhi supaya anak saya studinya lancar, fasilitas ini harus saya berikan supaya anak saya studinya nyaman gitu. Jadi orang tua kelas menengah itu paham. Ya, mereka tidak punya kebutuhan urgent yang lain ya karena kebutuhan dasar, kebutuhan primer misalnya itu relatif sudah terpenuhi sehingga untuk fokus pada kebutuhan semacam studi sampai level yang paling tinggi mereka nggak akan kesulitan untuk itu karena nggak ada beban pikiran untuk memikirkan kebutuhan primer gitu. Nah, anak-anak ini tumbuh dalam latar sosial di mana pencapaian pendidikan bernilai tinggi dan mereka secara terus-menerus didorong dan dibantu untuk mencapai potensi akademik yang tinggi. Tadi karena key point-nya sosialisasi, maka asumsinya adalah orang tua kelas menengah itu ya benar-benar tahu kebutuhan pendidikan anaknya. Karena dia tahu kebutuhan pendidikan anaknya, maka dia paham dia harus ngapain. Apakah itu melengkapi fasilitas, apakah itu memberikan fasilitas, apakah itu kemudian memberikan perhatian dengan antar jemput gitu kan, apakah itu dengan memberikan perhatian kasih sayang dan seterusnya. Jadi orang tua kelas menengah itu paham. Tentu paham tidaknya itu ya ditentukan kalau di Marxisme ya itu di capital ekonominya gitu. Tapi nanti ya kita jangan terlalu jauh untuk bahas capital ekonomi gitu atau Marxisme, nanti lebih kita detailkan ketika kita masuk babnya Marxisme gitu. Tapi kita coba jadi juru bicaranya teori struktural konsensus ya, meskipun nanti teman-teman merasa ya nggak begitu juga sih, atau mungkin ya pantas lah mereka duitnya banyak, itu nanti kita masuk kajian yang lain gitu. Jadi kita fokus ke teori struktural konsensusnya yang key point-nya ya sosialisasi itu tadi gitu. Nah, fokus yang kedua adalah pengaruh kebudayaan yang menjerumuskan anak-anak kelas pekerja ke dalam pencapaian yang sangat rendah. Jadi di situ ilustrasinya kan di gambar paling bawah itu seorang anak yang sedang berjualan cobek ya. Meskipun sepertinya dia masuk kategori usia pelajar gitu. Bisa saja dia bekerja setelah sekolah atau bahkan tidak bisa sekolah karena harus bekerja gitu. Nah, anak-anak yang masuk golongan kelas pekerja itu ya bisa kita kategorikan orang tuanya seorang buruh, orang tuanya seorang karyawan swasta yang pas-pasan gitu. Jadi bukan seorang pengusaha,
bukan seorang pegawai negeri, ya bukan seorang aparat penegak hukum dan seterusnya yang mungkin dikategorikan sebagai kelas menengah. Nah, tapi dalam fokus yang kedua ini dikategorikan anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga kelas pekerja. Kita bisa asumsikan itu buruh lah. Oke, anak-anak ini tidak memperoleh sosialisasi yang menguntungkan gitu. Jadi nilai norma yang ditanamkan, standaritas nilai tentang pendidikan yang disosialisasikan itu tidak ideal gitu. Idealnya kan kamu belajar yang rajin, kamu nggak perlu ngurusin kebutuhan rumah tangga, kebutuhan primer, fokus studi, ya. Setelah itu nanti cari kerja dan sebagainya. Jadi kerja itu pasca selesai studi, bukan pada saat studi gitu. Nah itu kan idealnya begitu. Tapi anak-anak kelas pekerja nggak bisa mengakses sosialisasi yang ideal seperti itu, sosialisasi yang menguntungkan gitu. Dia terjebak dalam situasi sosialisasi yang tidak menguntungkan karena dia dipaksa untuk lari dari nilai idealnya, nilai ideal mengenai studi, mengenai pendidikan. Nah, orang tua kelas pekerja hanya memiliki pengalaman pendidikan yang terbatas, bahkan tidak memadai. Jadi, latar belakang orang tua, latar belakang pendidikan orang tua itu juga bisa memengaruhi proses sosialisasi. Entah itu nilainya, entah itu caranya. Ya, kalau nilainya kan nanti kita bisa asumsikan bahwa kalau orang tua kelas menengah itu sangat concern dengan studi, dengan pendidikan gitu. Jadi sangat mendorong, bahkan kalau bisa anak-anaknya sampai perguruan tinggi gitu kan. Tapi kalau orang tua kelas pekerja kan karena pendidikannya terbatas dan cenderung tidak memadai, maka mereka cenderung lebih pragmatis gitu. Jadi kalau bisa kamu kerja aja lah, bantu orang tua, bantu keluarga gitu. Karena kalau studi cuma buang uang, ya ngapain gitu. Mending sekalian kerja aja langsung gitu. Jualan cobek dan seterusnya. Orang tua lebih senang bila anak-anaknya cepat bekerja meskipun harus meninggalkan bangku sekolah. Tadi karena orang tua keluarga kelas pekerja itu mungkin kebutuhan primernya belum tercukupi dan tidak ada kemampuan untuk mencukupi itu, maka mereka mengambil jalan yang lebih pragmatis saja gitu, mencari kerja dan dapat uang gitu. Sehingga kalau harus meninggalkan studi bangku sekolah ya nggak masalah. Kalau bisa anak saya lebih cepat kerja lebih baik daripada kelamaan studi gitu. Karena kalau kelamaan studi ya justru nanti bikin keluarganya makin kacau gitu kan, karena justru nanti kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gitu. Oke, jadi key point dari analisis tersebut itu kuat atau lemahnya proses sosialisasi. Jadi yang kuat itu proses sosialisasinya ada di kelas menengah, sedangkan yang lemah itu ada di kelas pekerja. Atau nilai yang disosialisasikan di kelas menengah itu ideal, sedangkan nilai yang disosialisasikan di kelas pekerja itu tidak ideal. Itu yang bisa kita analisis dari dua ilustrasi atau sebuah fenomena tentang ketidaksetaraan pendidikan. Jadi ketidaksetaraan pendidikan itu sebabnya apa kalau kata teori struktural konsensus? Ya sebabnya karena proses sosialisasinya ada yang tidak sempurna, ada yang tidak ideal, sehingga terjadilah ketidaksetaraan gitu. Yang ideal itu ya yang dilakukan oleh kelas menengah, sedangkan yang tidak ideal yang dilakukan oleh kelas pekerja. Gitu. Jadi proses sosialisasi penanaman nilai itu juga bisa melahirkan ketidaksetaraan pendidikan. Gitu. Tapi nanti saya agak gatel untuk mengulas. Ada variabel lain yang tidak bisa dilihat struktural konsensus ya, tapi bisa dilihat oleh struktural konflik. Tapi nanti ada variabel yang tidak bisa dilihat struktural konsensus dan tidak bisa dilihat struktural konflik, tapi bisa dilihat oleh teori tindakan gitu. Jadi banyak ya, teori itu banyak, dan mana yang benar sebenarnya pertanyaannya bukan itu, karena semua teori itu operatif. Cuma kapan operatifnya itu kita yang nggak tahu gitu, dan kita harus bisa tahu gitu kapan itu operatifnya. Oke, yang terakhir kita sampai di kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari teori konsensus itu apa sih setelah kita tadi belajar tentang masyarakat sebagai sebuah struktur kebudayaan, kemudian beberapa poin mengenai teori konsensus, status nilai norma dan peranan, serta kita coba analisis satu fenomena tadi menggunakan pendekatan teori konsensus. Lantas apa yang bisa kita simpulkan dari apa sih itu teori
struktural konsensus atau teori konsensus. Jadi berbagai pola, poin pertama ya, berbagai pola kelakuan, sikap, perilaku merupakan produk dari berbagai pola sosialisasi. Jadi tata kelakuan, sikap, perilaku, kenapa kita bertindak A, kenapa kita bertindak B, kenapa kita berperilaku C, kenapa kita bersikap D, itu pada dasarnya itu bagian dari produk sosialisasi. Jadi kenapa kita membungkukkan badan di depan orang tua, kenapa kita tidak menatap mata orang tua ketika sedang berbicara face to face, kenapa kita mencium tangan guru kita, kenapa kita mencium tangan kiai kita, itu semuanya adalah produk dari sosialisasi, produk dari penanaman nilai. Ya, agennya siapa? Agen yang paling mikro itu sebenarnya keluarga. Nanti agen yang lebih formal lagi ada institusi pendidikan formal. Ya, tapi pada dasarnya sosialisasi itu tidak terbatas hanya institusi keluarga atau institusi pendidikan formal ya. Karena sosialisasi itu selalu terjadi di mana-mana, bahkan antara kita dengan teman kita, antara kita dengan pacar kita, antara kita dengan orang yang kita jumpai di sebuah ruang publik, itu sebenarnya selalu ada proses sosialisasi, selalu ada proses penanaman nilai gitu. Nah, nanti tinggal lebih mikro lagi nanti kita bahas di teori tindakan ya, yang lebih membahas tentang tindakan individu. Jadi bukan tindakan dalam konteks struktural, tapi tindakan dalam konteks individu. Itu nanti agak berbeda penjelasannya. Tapi kalau pakai kacamatanya struktural konsensus, segala macam tindakan kita itu pasti dipengaruhi oleh latar sosial ya, yang dimana latar sosial itu ditanamkan dalam diri kita melalui proses sosialisasi. Jadi kita nggak bisa lepas dari latar sosial. Seberapa idealisnya kita, seberapa introvertnya kita, seberapa apatisnya kita nggak mungkin melepaskan latar sosial kita. Khususnya latar sosial ketika kita lahir ya, itu kita nggak bisa lepaskan. Meskipun kita pindah tempat ke A, B, C, D, kita pasti akan bertindak sesuai latar sosial itu. Kalau kita umur lahir sampai SD di kecamatan A, maka selama kita hidup sampai SD itu ya kita bertindak sesuai dengan latar sosial kecamatan A. Kalau SMP kita pindah ke kecamatan B, maka tindakan kita ya akan beradaptasi dengan latar sosial kecamatan B gitu. Jadi ada pasti begitu gitu. Kalau kata teori sosial struktural konsensus, segala macam tindakan kita nggak mungkin lepas dari budaya, tidak mungkin lepas dari latar sosial, dan kita nggak bisa lepas dari proses sosialisasi. Pasti kita melakukan sosialisasi ataupun kita jadi objek dari sosialisasi, itu pasti dalam pendekatan struktural konsensus ya. Nah, keteraturan sosial dalam suatu masyarakat adalah hasil kesepakatan atau konsensus di kalangan para anggotanya mengenai bagaimana caranya berperilaku. Oke, jadi latar sosial itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit atau bangkit dari dalam bumi, tapi dia disepakati oleh masyarakat gitu loh. Jadi budaya Jawa itu enggak tiba-tiba jatuh ke bumi gitu atau bangkit dari liang kubur gitu, tiba-tiba ini nih budaya Jawa, enggak. Budaya Jawa ya pasti lahir dari masyarakat Jawa yang menyepakati ini loh aturan ketika berbicara dengan orang tua, ini loh aturan ketika berjalan di depan orang tua, kita sepakati ya, oke sepakat, jadilah sebuah tata nilai perilaku kebudayaan gitu. Jadi tidak tiba-tiba muncul gitu ya, atau tiba-tiba terbang terus jatuh di mana gitu, yang namanya kebudayaan, tata nilai gitu. Tapi dia disepakati oleh kelompok masyarakat, oleh seluruh anggota masyarakat. Tapi mas saya nggak ikut sepakat tentang budaya itu. Oke, tapi kamu nggak bisa lepas ketika kamu lahir di satu setting sosial tertentu, terus ketika kamu dewasa merasa nggak ikut menyepakati nilai itu, tetap saja kamu akan dipengaruhi oleh nilai itu gitu. Tetap saja kamu akan mengalami proses sosialisasi atas nilai tersebut. Tetap saja tindak tanduk sikap perilakumu tidak akan jauh-jauh dengan setting sosial. Jadi seberapa liberalnya kita jadi orang Indonesia,
itu pasti ada titik-titik di mana kita masih punya karakteristik orang Indonesia gitu. Saya nggak tahu karakteristik orang Indonesia itu seperti apa ya, yang pasti gitu loh. Kalau karakteristiknya sopan, ramah dan seterusnya, ya mungkin kita nggak judes-judesnya kita pasti punya sisi ramah gitu. Entah kita sadar atau enggak pernah melakukan tindakan yang ramah itu, yang sopan itu. Oke, jadi itu kesepakatan. Semua tata nilai itu kesepakatan sebenarnya dalam perspektif teori struktural konsensus. Bisa berubah nggak, Mas? Bisa, tapi tergantung kebutuhan struktur sosialnya. Butuh nggak sih untuk menyepakati nilai baru? Itu nanti kita ulas lebih detail ketika kita masuk ke Emil Durkheim ya. Perubahan sosial dalam perspektif teori struktural konsensusnya Durkheim gitu. Atau fungsionalisme, nanti kita bisa jawab gitu. Kira-kira tata perilaku yang hari ini saya alami itu bisa berubah nggak sih, Mas? Apakah akan selalu begini gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Budaya Jawa yang hari ini kira-kira yang pandangan terhadap perempuan terlalu patriarkis, kira-kira suatu saat bisa jauh lebih feminis nggak, Mas? Ya bisa saja. Prosesnya gimana nanti kita ketemu di Emil Durkheim gitu kan, atau di feminisme nanti. Kalau feminisme memang nuansanya jauh lebih struktural konflik ya daripada struktural konsensus. Oke, berikutnya adanya perbedaan. Jadi masyarakat memiliki nilai-nilai yang mantap mengenai apapun. Sosialisasi memantapkan setiap orang untuk tunduk pada nilai-nilai tersebut. Jadi perbedaan dalam kehidupan sosial itu keniscayaan. Perbedaan apapun ya. Yang paling sederhana ilustrasi sebelumnya kan saya sudah kasih contoh tentang cara berpakaian. Tidak bisa kita perbandingkan mana yang jauh lebih beradab dan mana yang tidak beradab gitu, karena nilai-nilainya berbeda, yang disosialisasikan berbeda. Jadi masyarakat memiliki nilai-nilai yang mantap itu ya yang kukuh gitu. Setiap kelompok masyarakat, kalau kelompok masyarakat itu dilembagakan menjadi suku atau etnis ya, setiap suku dan setiap etnis itu punya nilai-nilai yang mantap, yang pasti, yang sudah terlembagakan. Nah, kalau nilai-nilai itu sudah mantap, sudah kukuh, sudah kokoh, ya, ketika dia masuk proses sosialisasi, setiap orang pasti akan tunduk pada nilai-nilai itu, gitu. Baik kita sadar ataupun tidak, kita pasti tunduk oleh nilai yang dilahirkan oleh setting sosial atau latar sosial di tempat kita hidup ya. Tuh. Nah, yang terakhir adalah sesuatu yang diyakini sebagai dasar dari cara hidup bangsa kita pada masa tertentu biasanya merupakan nilai sentral dalam suatu masyarakat. Jadi kalau kita memahami ya, jadi orang Indonesia itu harus ngapain sih yang selama ini kita pahami, yang selama ini diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Menjadi orang Indonesia itu harus ramah, harus sopan misalnya. Harus ya yang dalam Pancasila lah, harus beragama, harus berketuhanan, harus berperi kemanusiaan gitu kan. Nah, nilai-nilai itu ya sebenarnya merupakan cara hidup kita. Jadi kita sebenarnya nggak perlu bingung-bingung ya. Kita itu hidup harus gimana sih, Mas? Kita itu hidup itu harus bersikap seperti apa sih? Kita harus bertindak seperti apa sih? Kita harus berperilaku seperti apa sih? Jawabannya mudah. Cek aja setting sosialmu hidup itu di setting sosial yang seperti apa. Cek aja keluargamu, guru-gurumu dulu mengajarkanmu untuk jadi pribadi yang seperti apa. Oh, saya diajarkan untuk jadi orang yang sopan santun, Mas, lemah, lembut dan seterusnya. Ya itulah kamu harus begitu gitu. Karena itu nilai yang ada di setting sosialmu, di latar sosialmu. Kalau kamu mau berbeda dengan latar sosialmu, ada konsekuensi logis gitu. Nanti kalau di bab atau materi penyimpangan sosial biasanya disebut sebagai penyimpangan sosial ya. Orang yang tidak sesuai dengan struktur konsensusnya, struktur sosialnya, itu biasanya dia dikategorikan sebagai seorang penyimpang dan tindakannya dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Itu kalau kita melihat kajian penyimpangan sosial melalui kacamata struktural konsensus. Nanti berbeda penjelasannya ketika penyimpangan sosial dijelaskan dalam teori labeling, di teori tindakan misalnya. Itu nanti penjelasannya agak berbeda ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk
untuk mulung pikiran sesi ketiga atau kajian bukunya Pip Jones di part kedua. Ini jadi part keduanya Pip Jones, tapi sesi ketiganya mulung pikiran ya. Tentang teori struktural konsensus. Jadi mungkin nanti ada 3 part lagi untuk Pip Jones atau 2 part lagi yang masih masuk dalam bab 1, yang masih masuk dalam bab pengantar teori sosialnya. Jadi kita belum masuk ke tokoh-tokohnya seperti Marx, Durkheim, Weber, Michel Foucault, Anthony Giddens, Ulrich Beck, teori kritis Frankfurt School. Kita belum, masih jauh ya, masih jauh untuk sampai ke situ, tapi kita pelan-pelan aja. Jadi per subbab, per bagian untuk bisa paham, untuk bisa memulung pikiran-pikiran dalam literaturnya Pip Jones ini, yang ya semoga kita bisa jauh lebih mudah menjalani kehidupan ya, seperti yang didalilkan teori konsensus bahwa hidup itu sebenarnya nggak usah puyang-puyang, nggak usah pusing-pusing, karena bagaimana kita bertindak, bersikap itu ya sebenarnya tinggal lihat setting sosialnya, atau sebenarnya bahkan nggak perlu lihat setting sosial, kita selama ini sudah selaras dengan setting sosial gitu, atau kita sudah di-create, sudah di-style oleh setting sosial gitu. Kita tinggal menjalani hidupnya saja gitu loh, tanpa perlu mempertanyakan banyak hal gitu. Mungkin itu. Dan mungkin hikmah yang lain untuk menghargai perbedaan ya, karena bagi struktural konsensus perbedaan itu keniscayaan gitu. Karena kenapa bisa berbeda? Ya nilai-nilainya berbeda. Yang disosialisasikan juga berbeda. Dan kita nggak bisa memperbandingkan baik buruk, nggak bisa gitu. Atau kalau kita pakai ilustrasi lain misalnya, cantik tidak cantik, tampan tidak tampan, itu kita nggak bisa apa memperbandingkan itu ya antar kelompok masyarakat, karena kelompok masyarakat tertentu mereka punya standaritas kecantikannya, tapi kelompok masyarakat yang lain ya mereka juga punya standaritas kecantikannya, ketampanannya ya, apa yang disebut maskulin, feminin, mereka juga punya standaritasnya masing-masing gitu, punya nilainya masing-masing, sehingga kita nggak bisa klaim yang namanya cantik itu A, B, C, D, dan seterusnya. Nggak bisa, karena pasti berbeda antar kelompok masyarakat. Tapi nanti kita akan lebih detail ketika masuk Durkheim ya. Apakah kemudian seolah-olah kehidupan sosial itu subjektif, tidak ada penjelasan yang objektif? Tentu kita akan ketemu jawabannya nanti di Durkheim. Jadi kecantikan yang objektif, ketampanan yang objektif itu secara sosial ada nggak sih mas? Atau yang namanya ketampanan, kecantikan, maskulin, feminin itu selalu subjektif, selalu relatif? Nah, kita nanti bisa ketemu jawabannya kalau kita masuk di Durkheim. Ya, kalau saya bisa jawab, kebenaran objektif dalam penjelasan sosial itu ada. Penjelasan objektif dalam teori sosial itu ada. Standaritas apapun, maskulinitas, kecantikan, ketampanan, femininitas, yang objektif itu pasti ada. Sebenarnya kalau teman-teman jeli, selama kita belajar teori konsensus di sesi ketiga ini, teman-teman bisa identifikasi bahwa nilai objektif itu ada ketika teman-teman hidup dalam satu kelompok masyarakat, yang dimana dalam kelompok masyarakat itu ada standaritas nilai dan standaritas budaya, aturan, norma, peranan, status, dan macam-macam itu gitu loh. Yang tadi kita sudah ikuti bahwa itu mengatur sikap perilaku, tata perilaku, tindak tanduk kita, sehingga realitas objektif dalam teori sosial itu ada gitu loh. Nah, untuk gugatan-gugatannya nanti kita ketemu di teori struktural konflik di sesi berikutnya, di part berikutnya untuk bukunya Pip Jones. Oke, jadi teori sosial tidak semuanya subjektif ya, tapi ada yang objektif gitu. Ada yang tentatif, ada juga yang relatif. Oke, mungkin itu saja untuk sesi mulung pikiran yang ketiga ini. Belajar teori itu kita sikapi aja seperti kita mengumpulkan atau mengoleksi alat-alat ya. Jadi semakin lengkap koleksi alat-alat kita, itu semakin mudah kita menjalani kehidupan pada dasarnya. Jadi kalau teori struktural konsensus ini sebuah sendok, ya dia sebenarnya hanya berguna untuk ketika kita makan. Jadi untuk gali sumur, gali kuburan itu ya kalau bisa kita pakai cangkul. Nah, cangkul itu bisa
diasumsikan gugus teori yang lain gitu kan. Nah, semakin kita belajar banyak teori itu kayak kita mengoleksi alat-alat itu semakin banyak gitu loh. Ketika kita mau gali kubur kita pakai cangkul, ketika kita mau makan kita pakai sendok, kita mau motong buah kita pakai pisau, ya. Jadi nggak satu teori digunakan untuk setiap fenomena, setiap realitas. Itu sama saja ketika kita hanya punya alat namanya palu. Kalau kita cuma punya alat yang namanya palu, setiap realitas, setiap fenomena, setiap kesulitan persoalan seakan-akan harus kita pukul gitu loh. Padahal nggak semuanya harus kita pukul, kadang harus kita elus, kadang dilihatin aja, kadang diambil hikmahnya. Nah, itu sebenarnya hikmah ketika kita belajar banyak teori gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya.